Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diah Paradita Sekarningrum dari kelompok 1 kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dibekali oleh akal, rasa, budi, dan pikiran untuk mengembangkan sesuatu yang diinginkannya hingga akhirnya melahirkan sebuah kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena manusialah yang menciptakan dan menjalankan suatu kebudayaan itu. Secara umum, budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Secara universal, budaya memiliki beberapa unsur. Menurut salah seorang antropolog Indonesia, yaitu Profesor Dr. Kuncharaningrat, adalah berupa bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, dan teknologi, ekonomi, religi, serta kesenian. Sementara unsur-unsur kebudayaan universal menurut antropolog Kateora adalah berupa kebudayaan material, non-material, lembaga sosial, kepercayaan, estetika, dan bahasa. Nah, seiring dengan adanya globalisasi, kebudayaan semakin berubah dan semakin beragam. Menurut Kuncharaningrat, perubahan kebudayaan adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Proses itu terjadi karena interaksi antar warga pendukung kebudayaan dan penyesuaian antar unsur kebudayaan tersebut. Ada beberapa cara-cara perubahan kebudayaan. Dilihat dari waktunya, perubahan kebudayaan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan kebudayaan yang terjadi dalam skala besar dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan evolusi dapat diartikan sebagai perubahan budaya yang berlangsung secara berurutan dalam waktu relatif lama. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, perubahan budaya juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu progresif dan regresif. Progresif adalah perubahan budaya yang mengarah pada bentuk yang semakin sempurna. Progresif dapat dikatakan sebagai langkah maju suatu budaya, sedangkan regresif adalah perubahan budaya yang justru menjadi menurun. Nah, berikut ini ada beberapa cara atau proses penerimaan perubahan kebudayaan. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing yang menjadi kebudayaan sendiri tanpa merubah keaslian budaya tersebut. Akulturasi dapat pula diartikan sebagai proses pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa budaya yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu tanpa menyebabkan hilangnya identitas budaya asli. Contohnya adalah seperti penerimaan sistem persekolahan yang kita anut saat ini. Sistem persekolahan merupakan unsur kebudayaan Barat atau Belanda yang kemudian kita terima dan kita integrasikan atau kita satukan dengan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia, sehingga seakan-akan tidak terasa bahwa ia merupakan unsur kebudayaan asing. Yang kedua, ada enkulturasi. Enkulturasi dapat diartikan sebagai pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan kebudayaan, di mana desain khusus untuk kehidupan kelihatan sebagai sesuatu yang alamiah belaka. Proses enkulturasi adalah proses sosial di mana individu belajar menyesuaikan diri dari alam pikiran serta sikapnya terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya.
Yang berikutnya, apa hubungan mengenai manusia dengan kepribadian? Kepribadian adalah dinamika organisasi, psikofisik, fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Setiap orang atau individu memiliki keunikan dalam berinteraksi dengan dan dalam lingkungannya. Maka, tiap individu mempunyai kepribadian sendiri dalam menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang, yaitu unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia, serta lingkungannya. Unsur yang kedua biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seseorang, sebab pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian watak manusia akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manusia dan budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.